Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait tugas ERP, tugas satu ini ya. Jadi yang pertama, kita diminta untuk membuat ringkasan mengenai istilah-istilah yang sudah diberikan. Di antaranya ada Transaction Processing System, Material Requirement Planning, Sistem Informasi Area Fungsional, Electronic Data Interchange. Oke, di sini kita juga diminta untuk membuat ringkasan dan melampirkan jurnal referensinya. Saya sudah mengambil beberapa jurnal referensi dari Google Scholar, diantaranya dari USNI, yang sudah saya download juga dari Gymfed, dari UB, dari lain-lainnya banyak. Saya sudah melampirkan linknya di dokumen ringkasan ini. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah Transaction Processing System atau biasa disebut dengan TPS. Nah, apa sih TPS itu? Jadi TPS itu sistem informasi yang terkomputerisasi dan dikembangkan untuk memproses data-data dan jumlahnya besar untuk melakukan transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventaris. Jadi sistem-sistem yang sudah biasa kita gunakan atau kita lihat dalam sebuah perusahaan, contohnya aplikasi payroll, human resource, dan aplikasi lain-lainnya, itu merupakan bentuk aplikasi dari Transaction Processing System atau TPS. Nah, menurut Gordon D. Davis, sistem pengolahan transaksi merupakan salah satu penyangga bangunan suatu sistem informasi manajemen karena pengolahan transaksi menyediakan banyak data untuk pangkalan data guna membuat keputusan, perancangan, dan pengendalian. Nah, ya, dengan menggunakan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi atau sudah tersentralisasi, ini kita bisa lebih mudah untuk untuk melakukan sebuah analisa data dan outputnya nanti adalah sebuah keputusan. Yang kedua, kita diminta untuk memberikan penjelasan terkait Material Requirement Planning atau MRP. MRP itu apa sih? Jadi menurut Heiser dan Render menyebutkan bahwa MRP adalah model permintaan terkait yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan. Jadi ini adalah konsep planning ya. Konsep planning sebelum melakukan sesuatu, pembelian barang, kita harus menentukan requirement dulu, kebutuhannya dulu apa aja sih gitu. Menurut Roger juga menyebutkan MRP sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk merancang dan mengendalikan persediaan dan kapasitas. Ya. Sedangkan menurut Tambu Bolon itu juga menyebutkan MRP merupakan komputerisasi sistem persediaan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam proses konversi suatu perusahaan, baik usaha manufaktur maupun usaha jasa. Jadi banyak contohnya kalau sistem-sistem yang sekarang itu contoh kayak e-proc atau e-procurement itu. Nah, itu udah mampu bisa biasanya terkoneksi dengan aplikasi warehouse. Nah, warehouse itu yang mengecek kondisi barang yang ada di gudang gitu. Biasanya gitu sih. Nah, dasar-dasar melakukan MRP itu diantaranya ada load for load. Nah, menurut Heiser dan Render juga katanya MRP itu adalah cara yang sangat baik untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan bersih. Jadi kita nggak sembarangan gitu. Kapan produksinya yang bagus, berapa kuantiti yang diperlukan, berapa jumlah pemasaran yang akan kita targetkan, itu strategi yang sangat bagus untuk kita menerapkan MRP ini. Terus yang kedua ada fixed order quantity. Jadi kita melakukan produksi barang itu sesuai dengan pemesanan.
kuantiti pesanan yang diminta itu berapa. Nah, itu kita produksinya segitu. Lalu ada economic order quantity. Economic order quantity itu adalah ukuran lot pemesanan tetap dan ditentukan berdasarkan biaya pesanan dan biaya simpan. Jadi kita produksi itu tetap, misalkan Astra per hari itu memproduksi 1000 motor gitu, misalkan. Selanjutnya kita juga diminta untuk memberikan penjelasan terkait sistem informasi area fungsional. Nah, sistem sebelumnya kita mengenal dulu nih, sistem informasi itu apa? Nah, sistem informasi itu adalah komponen-komponen sumber daya informasi untuk menyusun sebuah sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, diantaranya ada software, ada hardware, ada brainware. Nah, software itu apa? Software itu adalah sebuah perangkat lunak yang bisa mendukung pekerjaan dari brainware. Brainware itu adalah operator, orang yang mengoperasikan si komputer itu. Nah, hardware-nya itu apa? Hardware itu adalah fisikal dari komputer itu sendiri, yaitu perangkat kerasnya. Nah, ketiga komponen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, memiliki perannya masing-masing gitu. Software itu melakukan sebuah operating system atau sistem perangkat lunak untuk memudahkan pekerjaan dari seorang brainware-nya. Nah, si hardware-nya ini ya yang melakukan sebuah processing yang dibutuhkan oleh software. Yang terakhir ada electronic data interchange. Apa sih electronic data interchange ini? Biasa disebut EDI. Nah, ini merupakan suatu sistem pertukaran dokumen elektronik yang dikembangkan di CBC untuk menyampaikan dokumen secara elektronik memanfaatkan jaringan. Nah, jadi biasanya ini kita temuin kalau di kantor-kantor itu masih ada fax gitu-gitu ya. Untuk fax nanti kita bisa melakukannya aksesnya menggunakan link gitu dari si penerimanya. Nah, manfaat EDI itu apa aja nih EDI? Sebutnya EDI ya. Manfaat EDI itu apa aja? Jadi yang pertama itu penyampaian atau penerimaan informasi dokumen lebih cepat dan aman, sehingga pelayanan dapat segera diperoleh tanpa perlu datang ke kantor. Yang kedua, pertukaran informasi dilakukan antar aplikasi sehingga tidak perlu proses re-entry atau input data ulang, karena si pengirim itu langsung menginput datanya ke suatu sistem, jadi langsung masuk ke database. User tersebut tidak perlu lagi melakukan input data yang sama gitu, karena udah ada di database-nya dia gitu, langsung termonitor real time. Yang ketiga, manfaatnya adalah mendukung terbentuknya elektronik perdagangan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, ini menurut edindonesia.co.id. Ya, berikut pemaparan dari penjelasan ringkasan saya terkait 4 materi ini, yakni Transaction Processing System atau TPS, Material Requirement Planning atau MPR atau MRP, sistem informasi area fungsional, dan electronic data interchange. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Mustafa. Sekian pemaparan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.